Di awal film, kita diperkenalkan dengan Baby yang diperankan oleh Ansel Elgort, seorang pengemudi pelarian berbakat yang bekerja untuk sekelompok perampokan bank. Dia duduk di dalam mobil merah Subaru WRX sambil mendengarkan musik melalui earphone-nya. Musik yang diputar adalah Bell Bottoms alias Celana Slebor oleh The John Spencer Blues Explosion yang langsung mengatur ritme dari adegan yang akan datang. Sementara itu, tiga perampok yang terdiri dari Buddy, Darling, dan Griff masuk ke dalam sebuah bank untuk melakukan perampokan. Baby menunggu di dalam mobil dengan santai, mengikuti irama lagu dan bahkan membuat gerakan kecil mengikuti beat musik. Begitu para perampok keluar dari bank dengan membawa uang, Baby langsung menunjukkan keahliannya dalam mengemudi. Dia melarikan diri dari kejaran polisi dengan manuver yang luar biasa, termasuk menghindari mobil patroli, melintasi jalanan sempit, dan bahkan menipu helikopter polisi dengan mengganti jalur di bawah jembatan. Salah satu momen paling ikonik adalah ketika Baby memarkir mobilnya di antara dua mobil merah lainnya untuk mengecoh polisi. Adegan ini langsung memberikan gambaran tentang karakter Baby, seorang pengemudi jenius dengan kecintaan pada musik yang selalu mengatur ritme hidupnya. Setelah berhasil kabur, mereka menuju tempat persembunyian untuk menyerahkan hasil rampokan kepada bos mereka, yaitu Doc, yang diperankan oleh Kevin Spacey, yang merupakan otak di balik kejahatan ini. Scan ini benar-benar memikat perhatian penonton dengan aksi yang sinkron dengan musik, gaya editing yang tajam, dan koreografi mengemudi yang sangat keren. Berikutnya, setelah berhasil melarikan diri, Baby pergi mengambil kopi untuk dirinya dan geng perampok. Saat berjalan menuju kedai kopi, Baby tampak menikmati irama lagu, berjalan dengan gaya santai yang sinkron dengan musik. Teks-teks lagu bahkan muncul secara halus di latar belakang, seperti grafiti di tembok atau tulisan di papan reklame, menambah kesan bahwa hidup Baby benar-benar bergerak sesuai musik. Di kedai kopi, Baby memesan beberapa kopi dan kembali ke tempat persembunyian di mana para perampok menunggu. Dalam interaksi mereka, Griff yang diperankan oleh Jordan Bental mencurigai Baby karena terlalu pendiam dan tampak tidak serius dalam bisnis kriminal ini. Ia bahkan mencoba menakut-nakuti Baby, tetapi Baby tetap tenang dan tidak banyak bicara. Adegan ini memperlihatkan lebih dalam sifat Baby meskipun dia bekerja sebagai pengemudi perampok. Dia lebih pendiam dan punya dunianya sendiri yang dipenuhi dengan musik. Doc membagikan bagian hasil perampokan kepada semua anggota, tetapi berbeda dengan yang lain, Baby tidak berbicara dan hanya fokus pada musiknya. Griff yang masih curiga dengan Baby terus menggodanya dan mencoba mengintimidasi. Ia bahkan merampas earphone Baby. Tetapi Doc menegaskan bahwa meskipun Baby pendiam, dia adalah pengemudi terbaik yang mereka miliki. Setelah geng bubar, Doc berbicara secara pribadi dengan Baby dan terungkap bahwa Baby sebenarnya berutang kepada Doc karena masa lalunya dan ia masih memiliki beberapa pekerjaan lagi sebelum benar-benar bebas dari geng kriminal ini. One more job and I'm done. One more job and we're straight. Adegan ini memperkuat dinamika karakter, Doc sebagai bos yang tenang tapi mengendalikan segalanya, Griff sebagai kriminal kasar yang tidak percaya pada Baby, dan Baby sendiri yang terlihat ingin keluar dari dunia kriminal ini, tetapi masih terikat oleh hutangnya kepada Doc. Selanjutnya, setelah pertemuan dengan Doc, Baby pulang ke apartemen kecilnya di mana ia tinggal bersama Joseph, yaitu ayah angkatnya yang sudah tua dan tunarungu. Di sini terlihat sisi lembut Baby, meskipun ia terlibat dalam kejahatan, ia merawat Joseph dengan penuh kasih sayang. Mereka berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat dan Joseph khawatir dengan pekerjaan berbahaya Baby. Baby mendengarkan rekaman suara yang ia kumpulkan, terungkap bahwa ia suka merekam percakapan orang-orang di sekitarnya dan mengubahnya menjadi remix musik menggunakan kaset dan alat DJ sederhana.
Devil behind the wheel. Was he slow? Keesokan harinya, Baby pergi ke sebuah dinner dan bertemu dengan Debbie yang diperankan oleh Lily James, seorang pelayan yang menyenandungkan lagu B.A.B.Y dari Carla Thomas. Baby langsung tertarik padanya karena kecintaannya pada musik. Mereka berbincang singkat dan Debbie bertanya tentang nama uniknya. Baby mengatakan bahwa ibunya dulu adalah seorang penyanyi dan ia sering mendengarkan lagu-lagu yang memiliki namanya. Adegan ini memperkenalkan kehidupan pribadi Baby di luar dunia kriminal serta hubungannya dengan dua orang penting, yaitu Joseph yang ia lindungi dan Debbie yang mulai menarik perhatiannya sebagai kemungkinan jalan keluar dari kehidupannya yang penuh bahaya. Setelah pertemuannya dengan Debbie, Baby kembali dipanggil oleh Doc untuk pekerjaan baru. Di markas Doc, ia bertemu dengan tim baru yang terdiri dari Bates yang diperankan oleh Jamie Foxx. Tidak seperti tim sebelumnya, Bates adalah sosok yang sangat agresif dan tidak mudah percaya pada Baby. Untuk menjelaskan rencana mereka, kali ini mereka akan merampok kantor pos untuk mencuri uang dalam jumlah besar. Seperti biasa, Baby diberi rencana secara verbal, tetapi ia tampaknya tidak terlalu memperhatikan. Namun Dok tahu bahwa Baby selalu mengingat semuanya, meskipun tampak sibuk dengan musiknya. Setelah rapat, Baby dan geng pergi membeli senjata dari pemasok ilegal. Namun ketika transaksi berlangsung, Bates tiba-tiba menembak para penjual senjata, mengungkapkan bahwa mereka sebenarnya adalah polisi yang korup dan ingin menangkap si Bates. Aksi ini mengejutkan Baby yang jelas-jelas tidak suka dengan kekerasan yang tidak perlu. Smoking pigs. Saat mereka kembali ke mobil, Bates mulai curiga dengan sikap Baby yang terlalu pendiam dan tidak terlibat dalam aksi brutal mereka. Ia mulai menguji Baby dan menekannya secara psikologis, mencoba mencari tahu apakah Baby benar-benar bagian dari kelompok ini atau hanya anak muda yang terjebak dalam dunia kriminal. Adegan ini semakin memperlihatkan konflik yang mulai tumbuh dalam diri Baby. Ia tidak ingin terlibat dalam kekerasan, tetapi masih terikat oleh hutangnya kepada Doc. Pets bahkan meminta Baby untuk menghentikan mobil di sebuah restoran, lalu menyuruhnya ikut masuk. Di dalam restoran, suasana semakin tegang ketika Debbie ternyata bekerja di sana sebagai pelayan. Debbie berusaha menjaga sikap agar Debbie tidak curiga, sementara Bates mulai memperhatikan interaksi mereka dengan curiga. Debbie mencoba menghindari percakapan yang terlalu mencolok, tetapi Bates semakin menekannya. Setelah meninggalkan restoran, Debbie semakin merasa terjebak dalam situasi berbahaya. Namun ia tetap berusaha menjalani harinya seperti biasa dan akhirnya mengajak Debbie pergi bersamanya. Mereka menghabiskan waktu di restoran lain, berbincang lebih dalam, dan mulai membangun hubungan romantis. Debbie berbagi impiannya untuk kabur dari kehidupannya yang sekarang, mengendarai mobil tanpa tujuan sambil mendengarkan musik favorit, sesuatu yang sangat mirip dengan impian Baby. Adegan ini memperlihatkan semakin besarnya konflik dalam diri Baby. Ia ingin keluar dari dunia kriminal dan memulai hidup baru dengan Debbie. Tetapi tekanan dari Doc dan gengnya membuatnya sulit untuk melarikan diri. Keesokan harinya, Baby kembali ke markas Doc untuk persiapan perampokan kantor pos. Doc menjelaskan rencana dengan detail, menugaskan Baby sebagai pengemudi seperti biasa. Namun, Bates yang sudah curiga dengan sikap Baby terus menantangnya. Ia merasa Baby tidak cukup keras untuk pekerjaan ini dan bisa menjadi ancaman bagi mereka. Setelah itu, Baby diam-diam menemui Debbie dan memberi isyarat bahwa ia ingin pergi bersamanya jauh dari kota dan kehidupan kriminal ini. Namun sebelum Baby bisa melaksanakan rencananya, Doc memperingatkannya bahwa ia tidak bisa begitu saja keluar. To the cops. Speak up, baby. You don't. Wake up, baby.
Ketegangan semakin meningkat, Baby kini benar-benar berada di persimpangan. Tetap menjalani pekerjaan ini dengan risiko besar atau mencoba melarikan diri dan mempertaruhkan nyawanya serta orang-orang yang ia cintai. Keesokan paginya, Baby, Bets, Buddy, dan Darling bersiap untuk merampok kantor pos. Tetapi suasana semakin tegang. Baby jelas tidak ingin melakukannya, tetapi di bawah tekanan Dog dan Bets ia tidak punya pilihan. Sebelum perampokan dimulai, mereka menyadari bahwa seorang penjaga keamanan bersenjata berada di luar kantor pos. Baby melihat bahwa penjaga itu tampak tidak berbahaya dan mulai ragu. Namun, Bets tetap memimpin kelompok untuk masuk ke dalam. Saat geng keluar dari kantor pos dengan uang rampokan, penjaga mencoba menghentikan mereka. Tanpa ragu, Bets menembaknya, memicu kepanikan. Baby yang sudah muak dengan semua kekerasan ini menolak menjalankan mobil. Saat Bets berteriak padanya untuk pergi, Baby akhirnya menabrakkan mobil ke sebuah truk dengan sengaja dan membunuh Bets seketika. Baby, move! Baby dan Darling yang selamat dari tabrakan sangat marah kepada Baby, tetapi mereka tidak punya waktu untuk membalas karena polisi mulai mengejar mereka. Mereka melarikan diri dengan berjalan kaki, berusaha kabur dari kejaran polisi di jalanan kota. Adegan ini menandai titik balik besar bagi Baby. Untuk pertama kalinya, ia melawan geng kriminalnya sendiri, menunjukkan bahwa ia benar-benar ingin keluar dari kehidupan ini. Namun kini ia menjadi buronan baik dari polisi maupun dari Buddy yang haus akan balas dendam. Setelah perampokan berakhir kacau, Baby melarikan diri sendirian. Dalam pelariannya, ia mampir ke apartemen Joseph untuk mengambil tabungan dan memastikan ayah angkatnya itu aman. Dengan cepat ia membawa Joseph keluar dan menyembunyikannya di panti jompo, meninggalkan uang untuk memastikan ia dirawat dengan baik. Setelah itu, Baby menuju dinner tempat Debbie bekerja, berharap bisa kabur bersamanya. Namun saat ia tiba, Buddy sudah menunggunya di sana. Setelah kehilangan Darling dalam baku tembak dengan polisi, Buddy dipenuhi amarah dan menyalahkan Baby atas kematiannya. Ia mengancam akan membunuh Debbie untuk membuat Baby menderita seperti dirinya. Is she a good girl? You love her? Yes, I do. That's too bad. Sebelum Buddy bisa bertindak, polisi tiba di sekitar dinner, memaksa Baby dan Debbie melarikan diri. Adegan ini penuh ketegangan karena Buddy tidak hanya menjadi ancaman fisik, tetapi juga emosional, berusaha menghancurkan segala yang Baby sayangi. Dalam kondisi semakin sulit, Baby dan Debbie kini benar-benar sendirian, dikejar oleh polisi dan musuh yang haus dendam. Satu-satunya harapan mereka adalah melarikan diri dari kota sebelum semuanya terlambat. Get out of the car. Some of the busiest rhyme. I'm going into this outline like Luke Scorpion. Moving it to know it's moving it, cause I'm not making it. So, Not a chauffeur. Baby dan Debbie melarikan diri ke tempat persembunyian Doc, berharap bisa mendapatkan bantuan terakhir. Awalnya, Doc enggan membantu, tetapi setelah melihat tekad Baby untuk keluar dari dunia kriminal, ia akhirnya memberikan mereka uang dan mobil untuk kabur. Ia mengatakan bahwa Baby adalah seperti anak bagi dirinya, dan ini adalah caranya menebus kesalahan. Namun sebelum mereka bisa pergi, Buddy muncul di gedung parkir dengan mobil polisi curian. Penuh amarah atas kematian Darling, Buddy menabrakkan mobilnya ke kendaraan Baby dan Debbie. Terjadi pertarungan sengit di dalam gedung parkir. Baby dan Buddy saling kejar di antara mobil-mobil yang terparkir. Dalam momen terakhir, Baby berhasil menjatuhkan Buddy dari lantai atas, membuatnya tewas setelah terampas ke mobil yang dibawa. Setelah pertarungan ini, Baby dan Debbie akhirnya memiliki kesempatan untuk kabur. Namun dengan polisi yang masih ngejar mereka,
pelarian mereka masih jauh dari selesai. Mereka mengendarai mobil keluar kota dengan harapan bisa memulai hidup baru bersama. Namun polisi sudah mengepung semua jalan keluar. Saat mereka melewati sebuah jembatan, Baby menyadari bahwa mereka tidak akan bisa lolos tanpa konsekuensi. Tak ingin menyeret Debbie lebih jauh ke dalam masalahnya, Baby menghentikan mobil dan menyerah kepada polisi. Debbie awalnya ingin melawan dan melarikan diri bersamanya, tetapi Baby dengan lembut meyakinkannya untuk tidak melawan. Polisi lalu menangkap Baby, sementara Debbie hanya bisa melihat dengan penuh kesedihan. Baby diadili atas keterlibatannya dalam berbagai perampokan, tetapi banyak orang yang memberikan kesaksian untuknya, termasuk Joseph, Debbie, dan bahkan beberapa korban perampokan yang mengakui bahwa Baby tidak pernah bertindak kejam atau membahayakan orang yang tidak bersalah. Karena itu, hakim memberikan hukuman yang lebih ringan, 25 tahun penjara dengan kemungkinan bebas bersyarat setelah 5 tahun. Selama di penjara, Baby menerima surat-surat dari Debbie yang berjanji akan menunggunya. Dalam adegan terakhir, setelah beberapa tahun berlalu, Baby akhirnya dibebaskan. Ia keluar dari penjara dan melihat Debbie menunggunya dengan mobil di pinggir jalan dan siap untuk memulai hidup baru bersama. Dan film pun berakhir.